wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Kita masuk pada kajian selanjutnya kitab Safinatun Najah. Semoga kajian kita pada siang hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada fasal atau pasal pembahasan tentang masalah istinja, yaitu istinja. Istinja di sini nanti dicontohkan yaitu istinja bil hajar atau istinja dengan batu, cewek dengan batu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelum masuk kepada syarat-syarat istinja dengan batu, perlu kami atau saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya kata istinja itu secara bahasa bermakna al-qat'u, yaitu memutus. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah fikih, istinja itu artinya adalah menghilangkan sesuatu yang najis yang keluar dari farji, ya, yang mana sesuatu yang najis tersebut tadi itu mengotori atau bahasa Jawanya jibrati, mengotori farji itu. Nah, cara menghilangkannya bisa dengan air, bisa juga dengan menggunakan batu. Jadi bisa dengan air, bisa juga dengan menggunakan batu. Terus kemudian kata istinja ini terkadang dalam bahasa Arab istinja juga bisa disebut dengan istithabah. Dikatakan istithabah, kenapa istithabah? Karena istithabah ini artinya adalah adalah mencari kebaikan. Sebab ketika seseorang itu cewek beristinja, maka artinya dia itu sedang mencari kebaikan untuk dirinya sendiri karena dia menghilangkan penyakit dan kotoran dari tubuhnya. Maka di situ istinja nama lainnya adalah istithabah, diambil dari kata tibun yang artinya adalah baik. Istinja juga kadang disebut dengan istilah istijmar. Istijmar itu diambil dari kata jimar yang artinya adalah batu-batu kecil. Maka kalau istinja menggunakan kata istijmar atau dinamai dengan istijmar, maka di situ istinja ini jikalau menggunakan batu atau jikalau dengan menggunakan selain air. Istinja ini bisa, tadi sudah saya katakan, istinja bisa dilakukan dengan batu, bisa juga dilakukan dengan air. Istinja dengan batu itu termasuk kekhususiahan daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istinja dengan batu. Ini merupakan rukhsah, rukhsah. Adapun istinja dengan air ini tidak khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Bustanul Arifin bahwasanya inna awwala man istanja bil ma'i Ibrahim alaihi salatu wasalam, yaitu sesungguhnya orang pertama yang istinja menggunakan air itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim itu pernah dicoba atau pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan beberapa hal, yaitu dalam ayat Al-Quran dikatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun,
Yaitu ketika wa idzi betalalan nalikane mencoba Ibrahim ing Nabi Ibrahim sapa rabbuhu pangerane Ibrahim bi kalimatin kelawan pira-pira kalimat fa atammahunna maka menyempurnakanlah Nabi Ibrahim tadi menyempurnakan beberapa kalimat tersebut. Para mufassir mengatakan bahwasanya kalimat itu jumlahnya ada 10. Sebagian mufassirin mengatakan jumlahnya ada 10. Yang 5 ada di wajah, sedang yang 5 ada di tubuh. Yang ada di wajah itu 5 hal tersebut itu adalah 1. Kumur-kumur, lalu istinsyak, atau istinsyak itu maknanya nyesep banyu hidung, air hidung. Jadi air dimasukkan ke hidung, disesap sedikit lalu kemudian dikeluarkan lagi. Terus waqassus syaribi, yaitu memperpendek kumis. Wasiwaku, lalu siwakan. Terus wal iktihalu, dan celaan. Siwakan itu bisa juga diartikan sikat gigi. Adapun 5 hal yang ada di badan yaitu al-khitan, 1 sunat, halqul anah, memotong bulu kemaluan, terus kemudian natful ibti, memotong bulu ketek, terus waqassul adhafiri, dan memotong beberapa kuku, lalu wal istinja'u, kemudian istinja bil ma'i, dengan air. Maka istinja bil ma'i ini tidak merupakan kekhususian umat Muhammadiyah atau umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu merupakan ajaran yang sudah ada sejak Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sini rukun-rukun istinja itu ada 4, yaitu 1 mustanji namanya, yaitu orang yang melakukan istinja. Lalu mustanja minhu, yaitu sesuatu yang keluar atau sesuatu yang dibersihkan, yaitu kotorannya. Nomor 3 mustanja fihi, yaitu tempat keluarnya kotoran, bisa dari kubul atau alat kelamin depan atau dubur, alat kelamin belakang. Lalu mustanja bihi, alat yang dijadikan untuk istinja, yaitu bisa berupa air atau batu. Hukum istinja itu bisa macam-macam, yaitu bisa ada kalanya istinja itu wajib, yaitu jikalau sesuatu yang keluar itu najis dan disitu bisa mengotori, jibrati. Wajibnya ini pun bisa wajib secara cepat-cepat, al-faur, jikalau memang seseorang tersebut khawatir nanti najisnya itu semakin semakin melebar-lebar kemana-mana. Nah, itu namanya berarti dia istinjanya ceweknya langsung. Atau jikalau dia itu ingin ingin melakukan sholat, maka disitu juga wajib untuk istinja secara cepat-cepat. Terus kemudian istinja bisa juga hukumnya sunnah, yaitu jikalau disitu nanti ada yang keluar itu misalnya ulat atau singgat ular, ada ulat keluar dari perut, atau dubur. Lah itu kita disunnahkan untuk istinja selama ulatnya tidak basah. Tapi kalau basah ya wajib untuk istinja. Tapi kalau tidak basah, kering, maka hukumnya istinja itu menjadi sunnah. Atau makruh. Makruh itu jikalau yang keluar itu hanya angin, entut misalnya, kentut. Maka istinja dari kentut ini hukumnya juga hanya ini malah makruh malahan. Terus kemudian bisa juga haram, yaitu jikalau kita beristinja dari najis tapi malah alat yang digunakan untuk istinja itu berupa makanan yang dimuliakan. Ini hukumnya juga haram karena alatnya ini tidak boleh, alat yang haram juga. Terus kemudian mubah, yaitu istinja dari keringat. Misalnya di situ
keluar keringatnya di tempat kelamin kita, tempat keluarnya itu mengeluarkan keringat, maka ketika seperti itu maka boleh saja jikalau seseorang itu istinja. Jadi kalau misalnya seseorang itu mengeluarkan kotoran, lalu kemudian waktu sholat sudah masuk, apakah dia wajib untuk cepat-cepat istinja atau tidak? Ya dilihat-lihat, kalau dia ingin cepat-cepat sholat maka wajib untuk istinja ya. Tapi kalau kemudian dia itu tidak ingin cepat-cepat melakukan sholat sementara waktu sholat masih luang panjang, maka dia tidak harus segera untuk beristinja, dia boleh nanti-nanti saja. Baik. Berarti tadi kalau dikatakan dalam definisi istinja adalah izalatul khariji, yaitu mengilangi perkara sing metu an-najisi kang najis. Berarti kalau yang keluar itu adalah sesuatu yang tidak najis, misal orang mengeluarkan sperma, maka disitu dia tidak wajib untuk istinja, dia hanya disunnahkan. Jadi yusannu al istinja, jadi tidak merupakan sesuatu yang wajib menurut mazhab Imam Syafi'i. Terus kemudian tadi ada kata juga al mulawwith, yaitu sesuatu yang jibrati, yang mengotori. Jadi kalau disitu kok basah maka wajib, tapi kalau kering tidak wajib untuk istinja. Begitu juga ketika yang keluar itu bukan sesuatu yang najis tapi mutanajis, misalnya seperti tadi dikatakan, dicontohkan itu adalah misalnya ada orang BAB kemudian keluarnya kelereng, tapi kelerengnya kering, nggak basah, maka dia nggak najis. Nah itu juga tidak wajib untuk langsung istinja, nggak wajib ya. Tadi saya katakan sesuatu yang keluar itu hanya mubah saja, mustahab, disunnahkan saja. Terus tadi dikatakan juga istinja itu dari sesuatu yang keluar dari farji. Berarti kalau sesuatu tersebut keluarnya tidak dari farji itu bisa depan, bisa belakang ya. Kalau keluar yang keluar itu bukan dari farji, jadi misalnya orang itu farji depannya itu sudah buntu, naudzubillah, kena penyakit buntu sehingga dia tidak mampu untuk pipis misalnya, lalu kemudian di bagian perutnya dilubangi untuk sebagai alat pipis misalnya, seperti itu, maka di situ selain farji itu tidak langsung bisa kita hukumi sebagai sebagaimana langsung seperti seperti aslinya, jadi seperti aslinya. Walhasil nanti pembahasan ini akan semakin panjang ya. Jadi apakah wajib diistinjai atau tidak ya, kalau selain farji maka disitu tetap nanti dibersihkan, tapi tidak boleh dengan menggunakan batu, harus menggunakan air. Ala khilafin, nanti ada penjelas ala tafsilin fi dzalika, ada perincian masalah afaqbu, itu lubang yang ada di atas atau di atas perut. Baik.
Terus di sini dikatakan kita masuk pada, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci. Syurutu ijza'il hajari utawi syarat cukupe cewok nganggo watu. Jadi cewok nganggo apa? Batu. Batu di sini yang dimaksud itu bukan kok harus batu yang kita ketahui, itu tidak. Tapi yang dimaksud batu di sini itu artinya adalah sesuatu yang disebut batu atau sesuatu yang hukumnya sama dengan batu. Maka ada istilah namanya al-hajarus syar'i, yaitu batu syariat. Nah, batu syariat ini artinya dia bukan batu, tapi di situ hukumnya itu sama dengan batu. Nah, kalau batu sendiri itu disebut dengan hajar, kalau yang selain batu misal tisu atau misal kereweng atau mungkin yang lainnya, itu disebut dengan al-hajarus syar'i. Nah, batu ini kebalikan daripada daripada ma'e, yaitu benda cair. Benda cair. Di sini di dalam Safinatun Najah disebutkan syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarat cukupe cewek nggunakake batu iku samaniyatun iku ana 8. Itu ada 8 syaratnya. Sebenarnya tidak hanya 8. Di sini di dalam kitab Ghayatul Muna disebutkan ada sekitar 14. Yaitu ada sekitar 14. Nanti yang disebutkan ini beberapa syaratnya itu syarat yang berhubungan dengan alat alat untuk beristinja, yaitu istinja dengan menggunakan batu. Nomor 1 ayyakuna arpinto ono po istinja ono iku bifala fati ahjarin kelawan telu pura-pura watu. Batunya harus 3. Ya, ini semua karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nastanjia bi aqalla min thalathati ahjarin. Nahan mencegah, melarang naing kita sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nastanjia ing arep ento cewek sapa kita bi aqalla kelawan luwih sithik min thalathati ahjarin saking telu pira-pira watu. Jadi memang kita tidak boleh cewek kurang dari 3 batu. 3 batu di sini misalkan kok ada orang cewek kok di situ kebersihan itu sudah terjadi dengan kurang dari 3 batu atau kurang dari 3 tisu misalnya, maka di situ tetap harus disempurnakan sampai 3. Atau misalnya ada orang cewek di situ kok dengan menggunakan batu lebih dari 3, misalnya 4 atau 6 yang penting genap, maka di situ diharuskan atau disunnahkan untuk menambahi satu lagi sebagai kesunahan agar ganjil, ganjil. Jadi di dalam di dalam Kasyifatus saja di situ disebutkan falau lam yahsul illa bi aktsara min thalathah, jikalau kebersihan tempat itu tidak bisa hasil kecuali dengan lebih dari 3 batu, maka wajibat az-ziyadatu 'alaiha, maka wajib untuk menambahi lebih dari 3. Tetapi wayusannul itaru, maka dan disunnahkan mengganjilkan al-itar in hasalal inqa'u bi syafa'in, jikalau memang kebersihan itu terjadi dengan bisyafa'in, dengan dengan genap. Jadi misalnya kok sucinya atau bersihnya itu dengan 4 batu, maka di situ disunahkan untuk menambahi satu lagi. Baik. Terus kemudian wa ayyun qiyalan arep ento membersihke apa ki mau hajar al mahalla ing tempate.
Jadi batu ini harus bisa membersihkan tempat keluarnya tempat keluarnya najis tadi. Tempat keluarnya najis itu apa? Yaitu bisa saja yaitu apa saja, yaitu as-safhah. Dalam kitab disebutkan as-safhah. Safhah itu bagian bokong yang disitu saling menutup kalau seseorang berdiri, itu namanya as-safhah. Terus kemudian wal hasyafah, yaitu bagian ujung kelaminnya laki-laki. Terus kemudian wadhihiru farjil mar'ah, kemudian yang nampak daripada kelaminnya perempuan, itu namanya tempat daripada, itu yang disebut dengan al-mahal. Nah, ketiga tempat tersebut itu harus dibersihkan dengan batu atau tisu jikalau memang pengen cewek menggunakan tisu. Sekali lagi ini menerangkan cewek dengan menggunakan tisu, tidak dengan menggunakan yang lainnya, Terus kemudian wa alla yajifalan arab yen to ora garing apa najis. Saat selanjutnya najis yang keluar tidak boleh najis yang kering. Jadi najisnya harus najis yang masih basah. Maka jikalau najis yang keluar itu najis yang kering, ya, tidak basah lagi, maka tidak boleh seseorang itu cewek dengan menggunakan batu. Ceweknya harus dengan menggunakan air, tidak boleh dengan menggunakan batu. Terus soal wala yantakila lan ora pindah apa najis. Lalu najisnya nggak boleh pindah dari mana? Nggak boleh pindah dari tempat keluarnya najis atau dari tempat yang terkena najis ketika ia keluar. Jadi misalnya najisnya itu misalnya dari bagian bokong yang dekat lubang itu lubang dubur, kemudian berpindah sampai ke paha. Nah ini yang najis yang bagian paha ini nggak boleh kita bersihkan dengan menggunakan batu atau tisu. Harus dibersihkan dengan menggunakan air karena dia sudah berpindah dari tempat asli keluarnya najis atau bagian-bagian pinggir-pinggir yang tidak bisa terhindar, Maka ketika seperti itu wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan menggunakan batu. Terus kemudian wala yatro'alan ora anyar teko alaihi ing atase kilah mau najis apa akharu apa najis liya. Tidak ada najis lain yang yang datang kepada najis itu. Dalam artian tidak ada, misalnya gini contoh, ada orang misalnya sambil dodok, kemudian dia nya keluar misalnya, lalu setelah keluar ternyata air yang terkena najis itu kemudian mengenai najis yang ada di sekitar dubur tadi. Nah berarti itu ada percikan air yang kemudian kena kepada najisnya, maka itu ada yatro, ada sesuatu najis yang baru yang masuk atau yang mengenai pada najis awal tadi. Maka ketika seperti itu tidak boleh disucikan dengan istinja, dengan batu atau dengan tisu, harus dibersihkan dengan air. Ya. Jadi misalnya ada orang, kecemplung plung, ini kemudian airnya atau najisnya sendiri, misalnya orang mencret misalnya, dan najisnya itu kena kloset, balik lagi kena lagi pada najis yang masih ada di sekitar dubur. Nah, maka ketika seperti ini ya harus membersihkannya dengan air, nggak boleh dibersihkan dengan tisu atau dengan batu. Kalau toh misalkan dibersihkan dengan dengan tisu, maka nanti harus digebur lagi dengan menggunakan air.
Nah, begini, yang sering salah ini, maaf, ini bahasanya harus vulgar karena ini apa ya, karena ini harus menjelaskan hukum, maka harus apa namanya itu, harus rada vulgar biar di situ jelas hukumnya. Di situ bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya tempat yang sudah disucikan tadi itu bersih. Tadi kan syaratnya harus membersihkan tempat daripada najisnya, tempat keluarnya najis. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya tempat itu sudah bersih atau belum? Maka bisa dilihat. Maka ketika orang cebok itu misalnya cowok itu yang bagian apa namanya itu, atlamnya itu bagian depannya, yang mubahnya itu harus disiram dengan air. Jadi nggak boleh kemudian cuma sekedar disiram tok, disunahkan lagi untuk diusap sedikit bagian ujungnya. Begitu juga ketika wanita dilihat sampai di situ terasa perut itu terasa rada kasar. Begitu juga ketika maka sampai terasa rada kasar sidik. Nah itu baru nanti kita katakan, kita duga itu sudah apa namanya itu, sudah suci. Terus kemudian wala yujawizalan orang lewati apa kimun najis sofhatahu ing bokonge wong, wa hasyafatahu lan ing hasyafahe wong. Di selanjutnya yaitu najis itu boleh kita cewok dengan menggunakan tisu jikalau najis itu tidak melewati bokonge, juga tidak melewati hasyafahnya. Maka jika melewati bokong atau hasyafah, maka di situ harus menggunakan air. Kemudian wala yusibalan orang menimpa hu ing najis, orang ngenai hu ing najis apa ma'un apa banyu. Lalu kemudian najis itu juga tidak terkena air, maka ketika wong plung, airnya kemudian munggah meneh kena najisnya, maka otomatis di situ najis yang masih ada pada tempatnya tadi tidak boleh disucikan dengan menggunakan tisu atau batu, harus dengan menggunakan air. Terus wa antakunan arab yen to ana apa al ahjaru pira-pira watune ana iku tahiratan iku suci. Terus kemudian batunya atau alat yang kita gunakan untuk apa namanya itu, digunakan untuk bersuci selain air tentunya, itu harus sesuatu yang suci, harus sesuatu yang suci. Tadi sudah saya terangkan, itu bisa berupa batu, bisa juga berupa tisu, bisa juga berupa hal-hal yang lain yang disitu syaratnya itu adalah satu, itu harus jamid, itu benda keras. Jamid itu bagaimana? Jamid itu artinya adalah benda yang ketika kita ambil, kita cawok, kita wong Jawa bilangnya cawok, ketika dicawok itu dia tidak langsung kembali. Misal ada air, kita ambil airnya kan masih akan kembali rata lagi. Nah ini ketika benda keras itu ketika dicawok tidak langsung kembali, maka itu masuk kategori jamid. Kemudian selanjutnya itu saat kedua harus suci, nggak boleh najis. Berarti misalkan ada apa namanya itu batu terkena najis, nah, maka nggak boleh digunakan untuk cewek. Atau misalnya di situ kita menggunakan kain yang di situ ada najisnya, nggak boleh kita gunakan untuk cewek. Terus yang nomor 3 ayyakuna qali'an, dia harus qali'. Qali' itu artinya bisa menghilangkan bendanya najis. Berarti tidak boleh yang sesuatu yang halus. Berarti misalkan cewek dengan plastik itu nggak boleh, karena plastik itu benda yang halus sehingga sulit untuk apa namanya itu menghilangkan ainun najasah. Terus kemudian ayyakuna ghairu muhtaramin, tidak boleh sesuatu yang dimuliakan. Berarti syaratnya harus sesuatu yang tidak dimuliakan. Ukuran muhtaram itu bagaimana? Di antara ukuran muhtaram itu adalah dimuliakan menurut manusia. Jadi dia misalnya dijadikan makanan pokok untuk manusia, itu nggak boleh kita gunakan untuk apa namanya itu, untuk cewek. Misalnya apa namanya itu
daging, nggak boleh untuk cewek. Misalnya telo, misalnya makanan-makanan manusia itu nggak boleh. Roti yang sudah keras kita gunakan untuk cewek juga nggak boleh. Karena apa? Karena di situ sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang dimuliakan. Tapi kalau kayu boleh. Oh, dibuat makanan, misal dibuat makanan apa namanya itu, hewan. Juga tidak boleh cewek menggunakan apa namanya tulang belulang, karena tulang itu dimuliakan menurut apa namanya itu, menurut jin, karena jin itu makannya apa, tulang belulang. Maka di situ tidak boleh cewek menggunakan apa namanya itu, menggunakan tulang. Terus di sini sebenarnya juga dibahas apa namanya itu, beberapa adab-adab ketika seseorang itu masuk kepada apa namanya itu, masuk ke pengen cewek atau pengen istinja, pengen misalnya. Tapi itu tidak bisa satu yang persatu kan, itu panjang. Itu adab-adab ketika seseorang qadil hajat, diantaranya menutup kepala. Jadi sampai pengen kamar mandi pipis, sebenarnya disunnahkan untuk menutup kepala. Di situ dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, ya ayyuhan nas fa inni laziltu idza ataitul khala ughatti ra'si istihya'an min rabbi. Wahai manusia, saya itu kalau mau masuk ke kamar mandi selalu menutup kepalaku karena malu kepada Tuhanku. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, di situ dikatakan Rasulullah idza dakhala al-khala'a ghatta ra'sahu, ketika beliau masuk ke kamar mandi maka beliau menutup kepala atau menutup mustaqone kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika masuk ke kamar mandi, yang sunnahnya itu adalah masuk menggunakan kaki kiri. Ini yang sering sekali dilupakan. Jadi kalau keluar menggunakan kaki kanan, dan kalau masuk menggunakan kaki kiri. Ketika hendak masuk maka disunnahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunnahkan seperti itu. Terus diusahakan juga kalau masuk ke kamar mandi tidak membawa hal-hal yang disitu dimuliakan oleh agama. Misalkan disitu membawa cincin yang ada tulisannya Muhammad, ada tulisannya Allah, gitu. Dilepaskan dulu ketika dia itu sedang di kamar mandi. Dan masih banyak yang lainnya, adab-adab yang tidak bisa kami jelaskan satu persatu, insyaallah fi waktin akhar, di waktu yang lainnya. Cukup sekian untuk kajian singkat siang hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.